Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah, nama saya Winarto dari SMK Negeri 3 Kota Bekasi. Kami di sini tidak sendiri, ingin mewawancarai Bapak, yaitu Bapak Abdul Munir selaku Kepala Sekolah SD Negeri Bojong Rawalumbu 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya terima kasih Pak atas waktunya. Kami diberi waktu untuk berdiskusi, yaitu tentang kasus-kasus di sekolah Bapak yang mengenai dilema etika dan rujukan moral. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan, Pak, sebagai bahan kita wawancara tentang kasus-kasus yang ada di sekolah Bapak, ya. Insyaallah. Yang pertama, Pak, selama Bapak di sekolah ini, untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, bagaimana, Pak? Terima kasih Pak Win. Siap. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang. Terima kasih, Pak. Di SD Negeri Bojong Rawalumbu 1. Siap. Kebetulan saya diberikan kepercayaan sebagai kepala sekolah di SD Bojong Rawalumbu 1 ini. Siap. Persisnya di Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Tentu pada kesempatan ini saya ingin menerima kunjungan silaturahim dari Pak Win Soeharto, MPD, selaku guru penggerak dari SMK Negeri 3 Kota Bekasi. Insyaallah Pak Win, dalam kesempatan ini mudah-mudahan bisa jadikan silaturahim dan juga bisa menjadi sebagai bentuk tugas yang akan disampaikan oleh Pak Win dalam laporan guru penggerak. Siap. Baik, kalau pertanyaan yang pertama tadi, bagaimana pendapat secara pribadi tentang mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral. Ya, Tentu di sekolah SD Pak Win, ya, sekolah dasar merupakan sekolah dasar yang paling levelnya nomor 2 setelah TK, karena di sekolah dasar itu masih memberikan perhatian kepada masalah-masalah yang sifatnya transisi. Siap. Antara PAUD dengan sekolah dasar. Tentu di PAUD masih kita kenal dengan metode belajar bermain, Ya. sementara di sekolah dasar juga masih bisa mengambil metode bermain itu untuk bisa dianjurkan, diarahkan kepada metode untuk belajar menulis dan berhitung. Dalam identifikasi itu tentu yang kami kedepankan adalah pendekatan yang sifatnya kekeluargaan. Maka dalam kasus-kasus dilema etika itu, Ya. atau bujukan moral itu kelihatannya berdampak positif atau berdampak negatif ke lingkungan sekolah, karena lingkungan sekolah itu adalah guru, ada kepala sekolah, ada orang tua dan siswa. Itu kami berusaha mengedepankan metode-metode kekeluargaan untuk mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral. Tentu Pak Win, ya, dilema etika di mana kasus yang satu dengan yang dua itu merupakan kasus yang sama-sama benar, Ya. Atau boleh dikatakan kepentingan dan nilainya sama. Sedangkan bujukan moral Ya. adalah di mana
adanya kasus yang satu benar, juga yang satu mungkin tidak salah tapi kurang benar. Oh, iya. Terima kasih luar biasa Pak. Kemudian Sama-sama, Pak. ya, kemudian yang pertanyaan kedua ya Pak ya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan sekolah itu terutama untuk kepentingan orang banyak yang sama-sama benar Pak dan mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya, Pak Win, yang tadi saya sebutkan tentu pengambilan keputusan yang dilema etika ya. Iya, Dilema sama-sama etika benar. sama-sama benar. Dalam mengambil keputusan mungkin saya sebagai kepala sekolah tidak sendirian. Iya. Karena di sekolah itu ada kepala sekolah, ada juga staf Ya. yang mungkin bisa diajak komunikasi dalam memberikan dan memecahkan suatu masalah, dan juga guru di dalam menentukan kepentingan sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Tentu pengambilan keputusan saya selalu berkoordinasi dengan tim yang namanya tim kekeluargaan sekolah. Biasanya saya ambil dari guru-guru senior dan juga guru-guru yang sudah mempunyai pengalaman banyak dalam belajar Ya. dan mengajar, dan juga punya pengalaman dengan lingkungan sekolah atau lingkungan masyarakat. Ya, luar biasa Pak. Sekarang untuk pertanyaan nomor 3 Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan tadi, prosedurnya? Prosedur Pak Win, Ya. tentu sekolah selama ini mengambil langkah-langkah identifikasi ya, Ya. identifikasi masalah. Tentu yang saya sebutkan tadi ada tim yang sifatnya membantu kepala sekolah. Ya. Mungkin kalau di sekolah dasar tidak ada wakil kepala sekolah di dalam kurikulum, Ya. keiswaan, tidak ada. Hanya kepala sekolah bentuk tim kekeluargaan sekolah namanya, Siap. di mana saya ambil dari guru senior dan guru-guru yang sudah punya pengalaman. Sebelum mengambil keputusan, kami selalu berkoordinasi. Terima kasih Pak. Sekarang ke pertanyaan berikutnya Pak. Hal-hal apa saja Pak selama ini yang Bapak anggap sangat efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, Pak Win, terima kasih kembali. Kalau kita lihat dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, tentu pendekatan personal yang selalu saya kedepankan. Ya. Dengan pendekatan personal itu antara kepala sekolah dengan tim yang saya sebutkan tadi, Ya. membantu kepala sekolah dalam menyelesaikan sebuah kasus, dibantu dengan komunikasi yang efektif dengan guru. Ya. Akhirnya pendekatan inilah yang kita kedepankan dalam mengambil keputusan. Jadi antara kasus-kasus dilema etika ini kan ada kepentingan rasa kasihan. Siap. Nah, tentu yang kita depankan kalau di sekolah dasar Pak Win agak dilema ya, lebih condong berat kepada kasihan. Siap. Karena kita sebagai orang tua juga di rumah juga kan tentu punya keluarga dan punya anak juga. Akhirnya seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Sangat keren sekali. Berikutnya Pak, hal-hal apa nih yang merupakan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan tadi Pak? Ya Pak Bin, kadang-kadang tantangan yang paling mendasar ya, Iya, benar. yang paling kuat lah, yang paling dominan yang kita ambil dalam mengambil keputusan itu sebenarnya adanya intervensi. Adanya intervensi dari orang tua kepada guru kelas Ya. terhadap kepentingan anaknya sendiri. Makanya di sekolah dasar itu agak susah kita untuk mengedepankan yang namanya idealisme, cenderung kepada
kasihan dan kadang-kadang intervensi orang tua yang berlebihan Siap. kepada sekolah. Akhirnya sekolah hanya bisa memberikan jalan keluarnya, ya udah demi anak. Mudah-mudahan Iya. kami berpikir ketika nanti mereka di tingkat yang lebih jenjang yang lebih tinggi di SMP ada perubahan. Terima kasih Pak. Kemudian Pak, pertanyaan berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika, atau langsung menyelesaikan di tempat Pak, atau menunggu jadwal dalam menyelesaikan, dan prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Baik Pak Win, biasanya kasus dilema etika yang sering terjadi di sekolah itu kami langsung spontan. Langsung spontan ya Pak? Ya, biasanya saya langsung minta tim pembantu kepala sekolah yang saya sebutkan tadi, ada Ya. guru senior Iya. yang sudah punya pengalaman mengajar, pengalaman juga di masyarakat, langsung kami briefing langsung Iya. dengan harapan kasus itu selesai. Nah, tidak menunggu jadwal tertentu. Ya. Kenapa? Karena namanya murid kita ini kan banyak. Siap. Tentu kasus ini mungkin kita tumpuk, besok ada kasus baru. Oh iya. Nah, jadi selesai hari ini kita selesaikan, bahkan langsung kita panggil orang tua yang bersangkutan, Iya. kita ajak diskusi, kita cari solusi yang terbaik. Dalam mengambil kasus ini Pak Win, tidak ada jadwal tersendiri, tapi kita gerakan cepat Iya. dengan harapan selesai agar tidak menjadi PR bagi sekolah. Kenapa? Karena sekolah ini kan mungkin muridnya banyak ya Pak Win ya, Siap. kurang lebih ada 500. Tentu banyak sekali nanti kalau kita tumpuk, namanya kasus A, kasus B, Ya. tentu kita selesaikan. Kalau udah selesai, ya udah, mungkin mudah-mudahan tidak ada kasus lagi. Tapi Siap. kami berusaha ketika ada masalah dilema etika, selalu kami gerakan cepat dan kita cari solusi yang terbaik. Siap. Jadi langsung ya Pak? Ya? Langsung Pak Win. Luar biasa Pak. Selanjutnya Pak, adakah seseorang Pak atau faktor-faktor lain yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambilkan keputusan-keputusan dilema etika? Tentu saya bersyukur kepada Allah Ya. Pak Win ya. Jadi walaupun saya di sini kepala sekolah, tapi kepala sekolah itu kan hanya satu orang Siap. dibanding 30 guru, dan mungkin rata-rata mereka lebih duluan jadi guru dari saya karena mereka rata-rata kelahiran 60. Jadi saya bersyukur kepada Allah, mereka adalah guru saya. Ya. Saya hormat kepada mereka, tapi di satu sisi untuk sekolah, untuk mengambil kebijakan memang harus saya. Nah, dari sisi saya hormati mereka sebagai guru, dengan pendekatan itu juga mereka selalu hormat kepada saya sebagai pimpinan mereka. Jadi saya bersyukur ada guru-guru senior yang membantu saya dalam mengambil kasus, mengambil sebuah solusi dari kasus-kasus dilema etika tadi. Terima kasih, luar biasa ya Pak ya. Jadi kita ada namanya kolaborasi, Kolaborasi sama Pak guru Win, ya Pak. sama guru. Ini pertanyaan terakhir nih Pak. Siap Pak Win. Nah, setelah kita diskusi ya Pak, ini pembelajaran apa ya Pak yang bisa kita petik bersama dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ya, Pak Win, tentu terkadang ada namanya pembelajaran dan banyaknya kita berhubungan dengan sesama teman, sesama rekan sejawat, sesama juga kita sebagai orang tua di rumah. Nah, terutama guru ya, guru di sini juga mereka sebagai fungsi sebagai orang tua juga di rumah. Iya. Dan juga murid kita yang memang orang tua menitipkan kepada kita di sekolah. Itu pelajaran-pelajaran yang sangat berharga yang banyak saya dapatkan. Di antaranya makin banyak kita mengalami mendapatkan sebuah kasus etika moral, dilema etika. Ya. Jadi makin tambah dewasa. Siap. Kita bisa mengambil sebagai pembelajaran untuk bisa memberikan solusi yang terbaik Iya.
untuk kasus-kasus dilema etika mungkin ya kita nggak tahu ya, ke depan pasti ada saja ya. Tapi kami di sini selalu respon, bahkan saya juga bilang kepada guru, ayo kita sebagai orang tua yang murni, kata saya murni sebagai orang tua mereka di rumah, dan juga orang tua kita jadikan sebagai tetangga, kita jadikan sebagai saudara, agar mereka menitipkan siswa dengan kita, kita juga bisa memberikan yang terbaik. Tetapi kata saya, antara di sekolah kan ada yang namanya kurikulum yang harus kita kerjakan, harus tuntas. Jangan sampai ketika kita merespon anak sementara tugas dan tanggung jawab kita terhadap target kurikulum tidak tercapai. Terima kasih, mudah-mudahan biasa sekali Pak. Saya mengucapkan banyak terima kasih Pak atas sambutan Bapak yang sangat hangat sekali, terus sudah membantu kami Pak menjawab pertanyaan-pertanyaan wawancara dalam kasus-kasus dilema etika dan kesulitan lain. Sekali lagi Pak, saya mengucapkan banyak terima kasih ke Bapak. Mudah-mudahan Bapak diberikan keberkahan dan kesehatan selalu ya Pak ya. Saya juga terima kasih Pak Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Win. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di tempat yang sama dan tidak kesalahan. Terima kasih Pak.